Biasa Setda Kabupaten Batang. Bagi teman-teman di sini yang mengetahui Kabupaten Batang, yaitu kabupaten yang bersebelah langsung dengan kota Pekalongan. Di sebelah timurnya dari Pekalongan, kemudian Batang, kemudian bertemu lagi Kendal, baru Semarang. Nama saya Tatang Sontani, saya juga selaku fasilitator PPJ pemerintah. Saya juga advisor PPJ pemerintah. Kemudian walaupun saya sudah berumur 50 lebih ya, tapi di sini saya masih tertulis ahli muda, jadi saya masih muda. Ahli muda K3 Konstruksi. Itu perkenalan saya, dan background saya teknik ya. Background saya teknik, jadi ketika saya menjadi PNS di awal bekerja, saya melulu di kegiatan mulai survei lapangan, kemudian membuat gambar perencanaan, sampai dengan membuat terapi. Waktu itu masih modelnya terkait dengan perencanaan mahasiswa olah, ini dibuat sendiri. Itu saya kira perkenalannya. Kemudian ini nomor HP saya buat Bapak Ibu nanti kalau yang masih butuh informasi lebih detail atau di dalam pekerjaan nanti misalnya ada problem-problem ya, terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa maupun pengendalian proses pelaksanaan di lapangan, silakan bertanya. Itu materi perkenalan, kemudian kita langsung saja ke materi judulnya. Jadi luar biasa sekali Menteri PUPR ini dalam hal membuat peraturan ya. Terkait dengan analisa harga satuan pekerjaan, ini nomor 1, berarti ini peraturan yang paling awal ya. Paling awal itu nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman menyusun perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Sepintas kita akan beberapa teman mungkin yang masih awam ya, AHSP itu apa sih, analisa harga satuan pekerjaan apa sih. Jadi Bapak dan Ibu mungkin yang pernah melihat RAB atau melihat HPS ya, bisanya ketemu angka rupiah tertentu itu sebelumnya melalui liku-liku yang panjang ya, liku-liku yang panjang, sehingga maka dinamai analisa ya, maka dinamai analisa. Namanya analisa mesti melalui beberapa proses, melalui beberapa jalan, sehingga ketemulah yang namanya harga di dalam pekerjaan konstruksi. Jadi itu ya terkait dengan apa sih AHSP ya. AHSP itu bagian dari output sebuah gambar ya. Gambar dihitung, kemudian setelah dihitung ketemu nilainya itu berapa. Di mana AHSP ini harus dibuat per harga satuan ya, tidak kemudian semua AHSP itu mewakili dari seluruh perhitungan, tapi per item harga satuan. Baik, Bapak dan Ibu, nanti materi-materi yang akan saya sampaikan ada 6, yaitu tentang ketentuan umum, kemudian analisis harga satuan pekerjaan, kemudian saya juga akan menyampaikan terkait dengan analisis biaya, penerapan SMKK-nya, kemudian titik informasi HPS, ketentuan peralihan dan bentuk serta laporan. Jadi kenapa sih AHSP ini muncul ya? Karena yang pertama ada sesuatu yang lebih ya, ada sesuatu yang lebih daripada aturan yang kemarin, yaitu terkait dengan biaya penerapan SMKK. Di ketentuan umum bahwa peraturan menteri ini menjadi acuan bagi kementerian, lembaga atau pemerintah daerah dalam melakukan perkiraan biaya pekerjaan yang menggunakan sumber pembiayaan keuangan negara. Bapak dan Ibu, dari sini sudah kelihatan ya Bapak Ibu, ada kewajiban kita melepaskan peraturan yang lama ya, tahun
16 atau 18 ya. Kita harus melepaskan aturan yang lama karena ada aturan baru. Sehingga di ketentuan ini sudah jelas untuk acuan menghitung biaya. Dalam perkiraan biaya menggunakan sumber pembiayaan di luar keuangan negara dapat mengacu. Apabila misalnya ada kita mendapatkan biaya penggunaan dari sumber-sumber di luar keuangan negara, silakan ya menggunakan acuan yang sudah mapan. Selanjutnya ketentuan yang ketiga, penyusunan perkiraan biaya pekerjaan dilakukan untuk menghasilkan harga perkiraan, rencana anggaran biaya, atau harga perkiraan sendiri. Ketentuan berikutnya, penyusunan perkiraan biaya pekerjaan dilakukan melalui ASP dan analisa biaya penerapan SMKK. Jadi kalau dulu kita hanya berpikir bahwa ketika kita menghitung biaya satuan, kita cukup di harga satuan pekerjaan saja. Tapi sekarang ada kewajiban analisa biaya penerapan SMKK adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan. Kenapa sih munculnya aturan ini, Bapak dan Ibu ya? Jadi setiap aturan tentu ada cerita di belakangnya. Dalam menghitung biaya pekerjaan konstruksi diperlukan sebuah proses perkiraan biaya menggabungkan analisa harga satuan pekerjaan dan analisa biaya pekerjaan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Jadi di sini ada dua komponen harga satuan pekerjaan dan komponen biaya penerapan sistem manajemen keselamatan. Perkiraan biaya pekerjaan adalah perhitungan biaya komponen. Jadi Bapak dan Ibu untuk HSP itu dulu di awal kita mengenal komponen yang tergabung ya dalam menilai perkiraan, menghitung perkiraan biaya pekerjaan adalah ada komponen tenaga kerja, komponen bahan dan alat yang dibutuhkan. Biaya penerapan SMKK sudah menjadi biaya tersendiri. Nah, ini yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan, kekhasannya, kekhususannya di mana daripada peraturan yang lama, yaitu di biaya penerapan SMKK sudah menjadi biaya tersendiri, ya, bukan lagi biaya umum. Kalau zaman dulu kesannya kan yang penting ada, yang penting dianggarkan, sehingga kalau kita persamakan sepertinya biaya SMKK ini masih dianak-tirikan. Perbedaan mekanisme perhitungan HSP yang menyebabkan munculnya fenomena penawaran harga di bawah 80%. Ya. Bagi Bapak dan Ibu selaku PPK mungkin pernah membuat HPS-nya. Dulu HPS-nya ketika kita menempatkan poin SMKK di dalam biaya umum ya, atau overhead, maka ini menjadi faktor kunci bagi si penawar. Ya. SMKK di biaya umum atau overhead ini menjadi faktor kunci atau kran untuk menyampaikan sebuah penawaran. Ya. Artinya bahwa si penawar tentu akan melihat siapa sih kira-kira musuhnya, ya, perkiraannya, atau nanti yang menawar itu siapa saja. Dia akan mengidentifikasi ya kira-kira siapa, sehingga dia kran itu bisa dibesarkan, bisa dikecilkan ya sesuai dengan insting. Sehingga hal ini menjadi sebab munculnya harga di bawah harga standar, artinya harga losor ya, kalau bahasa umumnya kita bilangnya harga losor. Jadi fenomena penawaran di bawah 80%. Bagi ya pokja pemilihan mungkin tidak ada dampak ya, hanya dampak moral. Tapi bagi PPK dengan harga penawaran di bawah 80% ini mengakibatkan paling tidak si PPK ini harus strength di lapangan, harus rajin di lapangan, sehingga tidak ada kesempatan bagi si penyedia untuk mencuri volume, apalagi kualitas ya. Mungkin kalau volume gampang dihitung, tapi kalau kualitas ini yang kadang
di awal sering dijadikan alat ya, dijadikan alat untuk menaikkan dan mengurangi keuntungan. Kemudian latar belakang berikutnya bahwa peraturan di tahun 2016 yaitu Menteri PUPR nomor 28 ini ternyata sudah tidak relevan lagi ya, harus disinergikan dengan peraturan-peraturan lain, khususnya peraturan pemerintah nomor 14 ya, tahun 2021 dan peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021. Kemudian tadi sudah saya sampaikan Bapak dan Ibu bahwa ada kekhasan ya, SMKK ini tidak masuk di biaya umum, tapi masuk dalam perhitungan sendiri. Mungkin bisa kita simak ya perbandingannya antara Permen PUPR nomor 28 2016 dan Permen PUPR nomor 10. Di Permen PUPR nomor 28 terkait dengan pengaturan biaya K3 dimasukkan dalam biaya umum. Kemudian di Permen PR nomor 10 tahun 2021 ini sudah mulai menjadi tidak menjadi anak tiri lagi ya, menjadi mata pembayaran tersendiri dan dihitung berdasar kebutuhan pengendalian risiko. Di Permen PU nomor 28 karena masuk di dalam biaya umum, dampak yang kelihatan adalah yang dapat dirasakan adalah ada potensi tidak dianggarkan dan atau ditekan ya untuk memperbesar profit penyedia. Jadi dengan kondisi bahwa biaya SMKK ini masuk di biaya umum, ketika dia sudah menjadi mitra, ya ketika dia sudah menjadi mitra, maka ini menjadi alat untuk menekan atau memperbesar profit penyedia. Bagaimana di Permen PUPR 10, dampaknya adalah mulai mendorong dan menjamin dialokasikannya biaya secara khusus dan proporsional. Sehingga muncullah Permen PUPR nomor 1. Jadi itu Bapak dan Ibu ya latar belakangnya, ceritanya kenapa kemudian Kementerian PUPR mengeluarkan HSP nomor 1 tahun 2022. Jadi mungkin dari sinilah kita menjadi tahu alasan dan latar belakang kejadiannya. Mudah-mudahan ini dapat dicatat dengan baik ya, sehingga Bapak dan Ibu nanti ketika ditanya munculnya HSP nomor 1 itu apa sih sebenarnya, sehingga bisa menceritakan ke teman-temannya. Kemudian saya lanjutkan Bapak dan Ibu, jadi mungkin ini kurang begitu jelas ya, silakan nanti buka di materi di file sendiri bahwa sebenarnya Bapak dan Ibu sangat rumit sekali ketika kita ingin mendapatkan sebuah perhitungan ya terkait dengan biaya perkiraan pekerjaan. Saya sampaikan flow chart-nya misalnya ini kan kita sandingkan antara biaya penerapan SMKK dengan biaya perhitungan antara tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Ya, kita sandingkan. Misalnya gini Bapak dan Ibu, ya di sini ada poin untuk pokok pekerjaan. Ada tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Kemudian dihitung menggunakan analisis ya. Dihitung menggunakan analisis KSD, harga satuan dasar. Sehingga ketemulah harga satuan dasar. Nah, harga satuan dasar ini masuk dalam kategori biaya langsung, ya, biaya langsung. Nah, untuk biaya tidak langsungnya, ya, kita sandingkan di dalam pekerjaan pokok, yaitu adanya biaya umum dan keuntungan. Nah, kalau zaman dulu, Bapak dan Ibu, hanya biaya langsung dan biaya tidak langsung, ya, biaya langsung dan tidak langsung. SMKK-nya belum menjadi perhatian serius. Dari konsep ini kemudian kita gabungkan antara pokok biaya penerimaan SMKK dengan pokok pekerjaan sehingga menjadi total biaya perkiraan pekerjaan. Ya. Di mana PPN-nya waktu itu masih 10% ya. Kalau sekarang per April nanti ke depan
sudah beda. Itu gambaran umumnya ya. Kemudian ini juga terkait dengan terkait dengan biaya sewa alat. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, yang namanya alat dianalisis adalah bukan alat tidak pokok ya. Yang saya maksud alat tidak pokok itu kayak misalnya stop, canggul, cetok, ini bukan itu ya. Tapi adalah alat yang mendukung pekerjaan utama. Ya. Gampangnya cerita alat berat lah ya, alat berat. Itu ya, sehingga ketemu kalau alat itu, perhitungan alat itu kan di samping alat tidak mungkin kan kita hanya menghitung alat, tapi juga ada operatornya atau tenaga kerjanya. Kemudian alat itu kan perlu bahan bakar, maka ada perhitungan biaya habis pakai, sehingga ketemulah HSD alat atau biaya sewa alat per jam. Dari sini mungkin Bapak Ibu sudah menjadi paham ya, ternyata menghitung alat per satu alat saja begitu rumit, ya, begitu rumit. Dan pada kesempatan ini saya hanya memberikan gambaran-gambaran umum ya, tanpa kemudian saya memberikan misalnya bagaimana sih contoh menghitung kebutuhan bahan bakar, ya, atau bagaimana sih misalnya menghitung biaya alat berat ini satu harinya operasional berapa jam. Tidak sampai itu ya. Yang penting Bapak dan Ibu di sini paham ternyata cerita terkait dengan penggunaan alat dalam analisis RAB ya, harga satuan itu komponennya tidak hanya alat itu sendiri. Yang kedua terkait budget untuk bahan ya, terkait bahan ya, bahan bangunan. Jadi bahan bangunan itu yang perlu kita tahu mungkin tidak hanya pabrikan yang kayak semen itu sudah pabrikan, tapi ada juga bahan misalnya bahan dasar misalnya batu kali, ya, semen, batu kali, pasir, kerikil, krakal ya, yang perlu dimobilisasi ya, yang perlu dimobilisasi. Apakah itu dari kuori pertama ya, pengambilan kuori di lahan pertama atau sudah melalui proses-proses yang lain. Jadi kita juga di sini harus menghitung berapa sih jarak base camp ke lokasi pekerjaan, bagaimana kondisi jalannya, bagaimana berat isi bahannya, sehingga ketemulah struktur analisis harga satuan untuk bahannya saja, Bapak dan Ibu. Jadi memang ini hitungannya luar biasa nih. Itu ya terkait dengan project. Nah, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa AHSP ini adalah perhitungan kebutuhan tenaga kerja bahan dan peralatan, kemudian untuk mendapatkan harga satuan. Jadi sebenarnya intinya bagaimana kita mendapatkan harga satuan. Sebagai gambaran umum ya Bapak dan Ibu, harga satuan ini didapat dari penjumlahan biaya langsung dan biaya tidak langsung, di mana biaya langsung ini terdiri dari tenaga kerja, bahan, ditambah peralatan. Biaya tidak langsungnya, biaya umum, ditambah keuntungan. Nah, harga satuan ini untuk ASP nomor 1 ditambah SNKK. Itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita ke analisis ya. Ke analisis harga satuan pekerjaan. Apa sih AHSP? Ya. AHSP ini Bapak dan Ibu, ini untuk menghasilkan yang kita kenal adalah harga satuan pekerjaan yang merupakan penjumlahan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Di dalam hal pekerjaan bersifat lumsum, HSP tidak memperhitungkan biaya tidak langsung ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu nanti bisa memperhatikan kalau ini kontraknya lumsum, ternyata kalau lumsum tidak memperhitungkan biaya tidak langsung. Biaya langsung disusun melalui analisis biaya langsung berdasarkan analisis harga satuan dasar dan perhitungan nilai koefisien. Ya. Terkait dengan biaya langsung, ya, juga harus memperhitungkan lokasi pekerjaan. Ya. Bapak dan Ibu ya, di tempat kami setiap analisa
antara kecamatan satu dan kecamatan lain berbeda. Ya, tidak bisa kemudian analisa digunakan untuk satu kabupaten. Ya, tergantung lokasinya. Kalau misalnya membutuhkan kuori banyak atau urukan, itu juga dihitung. Ya, jarak kuori dengan lokasi, ya, atau dengan base camp, atau dengan asphalt missing plan (AMP), atau dengan batching plan, itu dihitung. Kemudian juga perhatikan kondisi jalan ke lokasi. Di beberapa pekerjaan kami seperti air bersih, ya, air bersih untuk perdesaan, kemudian pekerjaan-pekerjaan pengairan, ini kondisi lokasi menjadi salah satu perhitungan yang sangat penting. Ya, karena saya khawatir ketika calon penyedia ini berasal jauh dari Kabupaten Batam dan tidak memahami lokasi, ya, khawatir dia tidak ada gambaran sama sekali, ya, tidak ada gambaran sama sekali, sehingga metode maupun perhitungannya jauh dari kenyataan. Kemudian biaya langsung juga memperhitungkan rencana detail desain juga spek teknis. Itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian lanjut ya. Saya lanjut terkait dengan perhitungan analisis dan nilai koefisien. Ini dirinci berdasarkan data desain asumsi serta kaidah keteknikan yang digunakan dan metode kerja keselamatan. Jadi terkait dengan kaidah keteknikan sebenarnya bagi kita yang tidak background teknis tidak perlu khawatir ya, karena semua ilmu itu bisa dipelajari tergantung apakah kita ada kesempatan dan kemauan untuk mempelajari kaidah ini. Saya lanjutkan terkait dengan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung seperti yang tadi sudah saya singgung secara umum bahwa biaya langsung ini merupakan jumlah dari biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan. Kemudian tenaga kerja terdiri atas tenaga konstruksi, ya, di mana di dalamnya ada tenaga kerja terampil dan non terampil, ya. Non terampil itu ya boleh dikatakan pekerja-pekerja yang tidak memiliki sertifikat, ya, itu non terampil, ya. Pekerja-pekerja yang terkait dengan pekerjaan yang jauh dari ilmu keteknikan, ya, ini bukan tenaga non terampil. Bahan terdiri dari bahan baku, bahan olahan, dan bahan jadi. Ini terkait dengan biaya langsung. Di dalam biaya langsung, peralatan terdiri dari peralatan mekanis dan semi mekanis. Untuk tenaga kerjanya, setiap peralatan mekanis paling banyak 2 orang. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa memperhatikan kalau di setiap alat berat, ya, alat berat itu ternyata sebenarnya tidak boleh hanya sendiri, ya, harus ada pendamping. Ya. Terkait dengan biaya tidak langsung merupakan jumlah dari biaya umum dan keuntungan. Besaran biaya tidak langsung dihitung sebesar 10, ya, hingga 15% dari biaya langsung. Kemudian Bapak dan Ibu, kami lanjutkan terkait dengan tenaga kerja. Analisis harga satuan dasar ini terdiri dari tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Kita ke tenaga kerja dulu, ya. Harga satu dasar tenaga kerja diperoleh dari mana? Dari ketentuan Perdes 4, ya. Kemudian 2 dan pusat statistik, kemudian data survei. Untuk di tempat kami kita menggunakan UMK, ya, UMK. HSC tenaga kerja terdiri dari atas upah pokok dan tunjangan sesuai dengan ketentuan. HSC tenaga kerja dihitung untuk setiap tenaga kerja. Jadi tidak boleh kemudian ini mewakili untuk beberapa tenaga kerja, tapi diwakili hanya setiap tenaga kerja. Ini terkait dengan HSD tenaga kerja. Kemudian bahan ini seperti tadi sudah saya sampaikan, ada bahan baku, bahan olahan, dan jadi. HSD bahan diperoleh dari ketentuan terdiri
terdiri dari penetapan oleh kementerian, ya, data analisis survei, data hasil survei, data lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan harga bahan, ya, harga bahan tiap tahun, sarannya banyak, ya, bisa dari penetapan pemerintah daerah, ya, data survei, ya. Semestinya Bapak dan Ibu, karena HPS ini mempunyai tanggal kadaluarsa, ya, lebih tepatnya dengan lebih yakin, ya, kalau kita menggunakan survei. Penyusunan HSD bahan harus dihitung dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri, dan produk ramah lingkungan. Jadi yang saya sampaikan barusan adalah salah satu upaya pemerintah, ya, yang luar biasa sekali untuk melihat apakah seberapa besar kecintaan kita, ya, terhadap produk-produk yang dibuat oleh anak negeri. Jadi sekarang ini pemerintah lagi berupaya untuk bisa menghitung, ya, untuk bisa menghitung. Jadi belanja sekian ribu triliun itu sebenarnya bahan lokal, ya, bahan dalam negeri itu dipakai berapa persen? Apakah lebih banyak ke barang impornya, ya, atau kita banyak memakai bahan-bahan milik kita sendiri? Lanjut terkait peralatannya. Peralatan meliputi biaya pasti dan biaya operasi, ya. Kalau yang jelas, ya, namanya peralatan itu nanti untuk dioperasionalkan, sehingga ada biaya operasi. Nah, biaya operasi ini, ya, biaya pasti ini diperoleh dengan apa? Tadi kan dikatakan biaya pasti dan biaya operasi. Biaya pasti ini dari harga pokok alat, nilai sisa alat, faktor angsuran dan pengembalian modal, biaya pengambilan modal, biaya asuransi alat, sampai dengan jumlah jam kerja, ya, dalam 1 tahun. Kalau biaya operasi terdiri dari biaya bahan bakar, biaya pelumas, ya, perawatan, biaya perbaikan, kemudian upah operator dan upah pembantu operator. Sedangkan perhitungan biaya operasi dipengaruhi dalam jumlah jam kerja selama 1 tahun. Jadi ingat, ya, jumlah jam kerjanya selama 1 tahun. Di dalam penghitungan HSD peralatan ini tentu dikenal juga yang namanya penyusunan HSD peralatan, yaitu faktor efisiensi alat, ya, faktor efisiensi alat yang tertinggi digunakan. Jadi bagi PPK, ya, di sini harus cukup jeli, ya, ketika penyedia menghadirkan alat bantu, ya, alat bantu dalam mendukung waktu pekerjaan, ini dilihat apakah efisien atau tidak. Jangan-jangan hanya speknya saja tinggi, ketika dikerjakan, dioperasionalkan tidak efisien, ya. Lanjut. Nah, ini terkait dengan nilai koefisien, ya, Bapak dan Ibu. Koefisien itu nilai, ya, nilai atau angka yang mewakili sebuah perhitungan, ya. Misalnya 0,0 sekian, 0,01, 0,05, 0,010, 0,78. Ini koefisien. Nanti saya lihat contohnya koefisien itu di RAB di sebelah mana sih, ya, nanti bisa lihat. Di perhitungan nilai koefisien, Bapak dan Ibu, analisa biaya langsung dihitung menggunakan nilai koefisien yang terdiri dari koefisien tenaga kerja, koefisien bahan, dan koefisien peralatan. Nah, kemudian nilai koefisien tenaga kerja dipengaruhi oleh pengalaman dan tingkat keahlian, kemampuan menyelesaikan pekerjaan per satuan pengukuran. Sedangkan nilai koefisien bahan dipengaruhi oleh speknya itu sendiri, kemudian faktor kehilangan bahan, faktor konversi, kuantitas, dan berat volume atau berat isi bahan. Kemudian terkait dengan nilai koefisien peralatan, ini dipengaruhi oleh kapasitas alat, faktor alat, waktu siklus kerja alat, hingga ke kondisi lapangan. Untuk pekerjaan manual, nilai koefisien mengikuti ketentuan dalam peraturan ini. Jadi di ketentuan peraturan ini ada juga
alat mekanik dan alat manual. Nah, untuk manual ini ada ketentuan sendiri. Terkait dengan pekerjaan mekanis dan semi mekanis, untuk pekerjaan mekanis dan semi mekanis, nilai koefisien diperoleh melalui perhitungan analisis produktivitas dan disesuaikan dengan tipe peralatan, karakteristik fisik, bahan material, metode kerja. Ya, di sini sangat berpengaruh sekali Bapak dan Ibu kondisi alat yang kita gunakan. Ya, apakah alat ini seperti tadi saya sampaikan justru membebani kinerja atau alat ini malah membantu kinerja. Ya, sehingga bagi BPK ini sangat penting ya, sangat penting untuk memperhatikan karena alat itu kadang diklaim antara alat sehat yang saya sampaikan nanti ya untuk lebih mudahnya alat sehat dan alat yang kurang sehat itu sewanya sama ya, sewanya sama. Makanya bagi BPK penting ya, penting selalu mengkontrol alat dulu sebelum disetujui alat ini masuk di lapangan. Jangan kemudian hanya yakin dan merasa puas secara fisik ya, secara kasat mata tanpa melihat kinerja. Ya. Sehingga ada ketentuan apabila alat ini kinerjanya tidak sesuai dengan speknya, maka BPK bisa mengklaim harus mengganti dan selama 7 hari alat ini harus terganti. Bapak dan Ibu, jadi ASP ini di dalam peraturan menteri ini dikelompokkan dalam bidang-bidang ya, dalam bidang-bidang sesuai kita amati bahwa pekerjaan konstruksi ini ada beberapa bidang. Misalnya kategori 3 bidang itu masuk ke bidang umum. Sekarang ke ASP bidang umum untuk mencakup ya. Jadi ASP bidang umum ini mencakup ASP yang berlaku di semua bidang. ASP bidang sumber daya berdasarkan jenis pekerjaan atas. Misalnya ini yang masuk di dalam Kementerian PUPR, kategori ASP bidang sumber daya air. Ya. Pekerjaan pintu air dan pelataran hidromekanik, ini pekerjaannya, kemudian bendung, ya, kemudian jaringan irigasi ya. Kalau kita jadi Pokja atau WPK sering mendengar sekali paket tentang bendung, paket tentang irigasi, ya, atau embung, pengaman pantai, infrastruktur rawa dan infrastruktur air tanah dan air baku. Kemudian ASP sumber daya air, biaya penerapan SMKK menjadi pokok pekerjaan tersendiri pada setiap jenis pekerjaan, ya, menjadi pokok tersendiri. Itu ya. Itu terkait dengan ASP dalam kategori bidangnya. Kemudian yang berikut ASP bidang di Bina Marga. Ya, bidang yang ketiga di bidang Bina Marga. ASP bidang Bina Marga disusun untuk pekerjaan jalan, terowongan, dan jembatan. Ya, kalau Bina Marga itu kategorinya jalan, terowongan, jembatan, sesuai dengan spek umum dan spek khusus jika diperlukan. Spesifikasinya terdiri ya, untuk yang Bina Marga. Spesifikasinya terdiri dari umum, ya, kemudian penerapan SMKK, drainase, pekerjaan tanah, geosinetik, pekerjaan preventif, ya, pekerjaan berbutir, perkerasan beton, perkerasan aspal, rehabilitasi jembatan, pekerjaan harian dan lain-lain, dan pekerjaan pemeliharaannya. Ini HSP bidang Bina Marga. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau misalnya ada pekerjaan yang spek seperti ini, langsung memahami, oh ini berarti saya nanti pakai ASP bidang Bina Marga. Karena misalnya membuat jalan, baik membangun maupun rehabnya, kemudian terowongan maupun jembatannya. Yang terakhir, bidang cipta karya dan perumahan ya. Jadi bidang cipta karya dan perumahan ini Bapak dan Ibu terkait dengan pembuatan RAP maupun HSP-nya yang paling banyak ya, yang paling banyak jika dibanding dengan Bina Marga maupun cipta karya.
Karena di item RAB Keciptakarya ini luar biasa, ya. Bisa mencapai 90 sampai 100. Beda kalau Bina Marga paling fondasi, ya. Kemudian langsung pemasangan butuh, ya. Beda kalau Ciptakarya itu ada fondasi, ya, kemudian stamping, pemasangan batu kali, urukan kembali, slope, kemudian struktur, kolom struktur, ya, kemudian dinding dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga apa, ASP di Ciptakarya ini luar biasa banyaknya. Nah, di ASP bidang Ciptakarya dan Perumahan disusun pekerjaan untuk persiapan penerapan SMKK, ya, struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, plumbing, ya. Plumbing itu perpipaan, ya, Bapak dan Ibu, landscape dan kawasan, eksterior, bangunan, dan lain-lain. Kelompok bidang ASP, dalam ASP yang diperlukan belum terdapat di bidangnya, ya. Tadi sudah saya sampaikan, kalau ada ASP kok belum ada bidangnya, ya. Kemudian penyusunan harga satuan pekerjaan menggunakan ASP pada kelompok bidang. Referensi lain, kalau misalnya ada, ya, referensi lain berdasarkan pendekatan standar nasional Indonesia. Kemudian perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan kaidah teknis. Jadi bagi teman-teman yang pernah melaksanakan pekerjaan di luar bidang, ya, yang tadi saya sampaikan, ini ada salah satu cara, misalnya kita nge-pro kepada satu kelompok bidang atau karena pengen spesialis membuat referensi sendiri, ya, atau membuat perhitungan teknis sendiri. Penggunaan HSP, ya, Bapak Ibu, tadi di awal sekali saya sudah sampaikan apa sih ASP, kemudian ASP itu ditempatkan di mana, posisinya bagaimana. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kegunaannya. Kegunaan ASP itu apa sih? Ya. Yang pertama, ASP ini digunakan untuk tahap perancangan, ya, tahap perancangan, tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan pemilihan, hingga tahap pelaksanaan. Yang pertama di tahap perancangan, Bapak dan Ibu, ya. Pada tahap perancangan, ASP ini digunakan untuk menyusun harga perkiraan, ya, harga perkiraan saja. Di tahap perencanaan, ASP digunakan menyusun rencana anggaran biaya atau RAB. Di dalam persiapan pengadaan, AHSP digunakan untuk penyusunan dan penerapan HPS dan menghitung koefisien komponen untuk penyesuaian harga. Bagaimana di pelaksanaan pemilihan, AHSP digunakan untuk melakukan evaluasi untuk harga satuan timpang, ya, untuk harga satuan timpang, ya, sehingga kita mau tidak mau harus tahu tentang AHSP, ya. Jadi jangan kemudian saya bukan PPK ngapain, ya, belajar ASP. Ternyata di sisi pokja pemilihan, karena saya yakin sering mendapatkan penawaran dengan harga satuan timpang, maka alat bantunya untuk membandingkan timpang itu, ya, pakai ASP. Ya. Kemudian selanjutnya terkait di pelaksanaan, ya, di pelaksanaan pekerjaan konstruksi, bahwa ASP ini digunakan untuk negosiasi, menambah pokok pekerjaan baru. Jadi kalau ada pekerjaan baru, negonya pakai ASP. Menambah kuantitas pekerjaan lebih dari 10%, atau penambahan kuantitas pekerjaan yang mempunyai harga satuan timbang, ya. Jadi ingat, ini ternyata ASP itu luar biasa, ya, pentingnya. Dari perencanaan sampai ke pelaksanaan. Dari PPK juga harus tahu, kemudian pokja pemilihan juga harus tahu, tim teknik juga harus tahu, kemudian apalagi PPK ini harus lebih tahu lagi. Saya lanjutkan di selanjutnya, ya, terkait dengan penggunaan ASP. ASP pada pekerjaan konstruksi terintegrasi mengacu pada ASP
pekerjaan konstruksi sejenis dan atau tipikal ya, yang telah dilaksanakan sebelumnya. Ya, tipikal. Penggunaan SP pada pekerjaan konstruksi secara swakola maupun padat karya memperhatikan jenis pekerjaan, metode pelaksanaan peralatan, kondisi lapangan, keterampilan dan kebutuhan tenaga kerja. Lanjutkan terkait dengan SMK ya. Jadi di awal saya sampaikan ciri khas dari Permen PR nomor 1 tahun 2022 ini ASP menjadi perhitungan tersendiri. Nah, ini terkait set khusus penerapan SMK. Yang pertama, analisa biaya penerapan SMKK dilakukan untuk menghasilkan biaya penerapan SMK ya, yang merupakan biaya tersendiri, bukan dari biaya umum ya, bukan perhitungan anak tiri ya, saya sampaikan tadi ya. Jadi memang dia punya otonomi sendiri ya. Saya harus dihitung, ya. Saya harus ada. Maksud saya begitu. Penghitungan biaya penerapan SMKK dilakukan berdasarkan uraian, identifikasi bahaya, penetapan risiko, dan pengendalian bahaya. Pengendalian terkait lintas RMLLP ya, lalu lintas maksudnya ini bila ada atau terkait dengan kebutuhan lingkungan hidup. YSMKK harus dimasukkan dengan besarnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan itu maksudnya harga wajar ya, harga wajar. Kemudian biaya penerapan SMKK dimasukkan sebagai pokok pekerjaan tersendiri di dalam pekerjaan konstruksi. Analisa biaya penerapan SMKK mengacu pada ketentuan penerapan peraturan perundang-undangan. Lanjut sedikit lagi ya. Sistem informasi HPS ya Bapak dan Ibu. Jadi HSEP itu bagian dari HPS, maka ada beberapa HPS yang terinformasikan dalam satu sistem. Yang pertama, penyusunan HPS menggunakan aplikasi sistem informasi yang merupakan bagian dari sistem informasi. Sistem informasi HPS merupakan sarana dalam bentuk aplikasi basis. Pengelolaan aplikasi sistem informasi HPS dilakukan oleh organisasi. Dalam melakukan hal aplikasi sistem informasi tidak dapat digunakan, maka menggunakan manual. Jadi Bapak dan Ibu, ini di Permen PUPR ini ke depan ada PR ya, bukan ke depan ya, karena ini sudah ditandatangani bahwa HPS itu melalui sistem informasi. Seperti halnya bangunan ya, bangunan pencipta karyaan maupun kebinamargaan, ini juga harus dimasukkan dalam satu informasi yang namanya BIM ya, BIM Building Information Model ya. Ini juga di ASP karena terkait dengan RAB dan HPS, maka HPS ini juga nantinya masuk dalam sistem informasi. Lanjut, nah ini terakhir sebelum ke lampiran, mungkin lampiran nanti kita jelaskan pada saat sesi tanya jawab ya. Dengan berlakunya AS nomor peraturan PUPR nomor 1 tahun 2022 terkait dengan pekerjaan konstruksi yang menggunakan HSP berdasarkan Permen PU nomor 28. Kalau sudah terlanjur membuat ya, maka bagi teman-teman yang masih menggunakan ASP sesuai dengan PUPR nomor 28 2016 tetap dilaksanakan prosesnya sampai selesai ya, sampai selesai. Kemudian pada saat peraturan Menteri PUPR nomor 1 tahun 2022 ditetapkan tanggal 5, bayangin tanggal 5 sudah jadi ya, mungkin ini bikinnya di N-1 ya. Maka peraturan Menteri PUPR nomor 28 tidak berlaku lagi ya. Jadi ini jadi PR panjenengan semua selaku pengelola pengadaan, baik itu PPK ya, khususnya di PPK ya. Nanti dilihat ya, dikasih tahu konsultan perencananya ya, supaya menggunakan ASP yang terbaru, yaitu nomor 1 tahun 2022. Saya kira itu Pak Moderator ya. Nanti kalau ada pertanyaan berikut atau tidak ada pertanyaan, nanti saya sampaikan di materi lampiran ya. Tapi